Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajison Haji, NIM 1914299 dari jurusan Perbankan Syariah semester 6 kelas C, Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun video kali ini yang akan saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah arbitrase dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Adapun topik yang akan saya bahas pada video kali ini mengenai jenis-jenis arbitrase. Di sini terdapat dua jenis arbitrase. Yang pertama, arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc yaitu arbitrase yang sifatnya tidak permanen. Artinya, keberadaan atau eksistensi arbitrase tersebut sangat beruntung pada kebutuhan pihak-pihak yang bertikai yang menghendaki penyelesaian sengketa mereka melalui arbitrase ad hoc tersebut. Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terikat dengan salah satu lembaga arbitrase. Kemudian yang kedua yaitu arbitrase institusional, yaitu arbitrase yang lembaga yang didirikan oleh melekat pada suatu badan atau lembaga tertentu, sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Kemudian arbitrase institusional secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu sengaja didirikan. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul pada mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Yang kedua, arbitrase institusional yang bersifat nasional. Arbitrase institusional dibagi menjadi dua sifat, yaitu nasional dan internasional. Terdapat pada pasal 59 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dikatakan bersifat nasional jika kesengajaan pendiriannya itu hanya untuk kepentingan bangsa dari negara yang bersangkutan. Seperti yang sudah dijelaskan, arbitrase institusional merupakan badan atau lembaga yang sengaja didirikan sebagai wadah permanen. Yang ketiga yaitu arbitrase institusional yang bersifat internasional. Untuk menentukan suatu arbitrase itu termasuk arbitrase nasional atau arbitrase internasional, beberapa faktor dapat dijadikan indikasi antara lain seperti pokok sengketa, kemudian kebangsaan atau tempat tinggal para pihak dan para arbiternya, kemudian hukum yang digunakan, dan yang terakhir tempat pemeriksaan arbitrase dilangsungkan. Dan yang keempat yaitu arbitrase institusional yang bersifat regional. Adanya anggapan dari negara-negara dunia kegiatan yang masih tergolong masyarakat berkembang bahwa putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase internasional yang berpusat di negara-negara barat sangat didominasi oleh kepentingan negara maju. Kemudian di sini ada perbedaan antara arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Yang pertama yaitu arbitrase ad hoc, adapun arbitrase institusional adalah arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga. Dan yang kedua, arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutuskan sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Sedangkan arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga atau institusional tertentu dan sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutuskan sengketa, arbitrase institusional ini tidak berakhir. Dan yang ketiga yaitu arbitrase ad hoc tidak terikat dengan salah satu badan arbitrase, sehingga tidak memiliki aturan tata cara sendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Para arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan adapun arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya jika para pihak tidak memilih sendiri dapat ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase
institusional. Kemudian yang keempat yaitu pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan arbitrasenya, atau bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiternya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan. Dan adapun arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi yang dituangkan perjanjian arbitrase. Dari pemaparan tadi dapat saya simpulkan bahwa di sini terdapat dua jenis arbitrase, yaitu yang pertama arbitrase ad hoc, yaitu arbitrasi yang sifatnya tidak permanen. Pada prinsipnya arbitrase ad hoc tidak terikat dan terikat dengan salah satu lembaga arbitrase. Yang kedua yaitu arbitrase institusional, adalah arbitrasi yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan atau lembaga tertentu dan sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Kemudian arbitrase institusional secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sengaja didirikan, arbitrase institusional yang bersifat nasional, arbitrase institusional yang bersifat internasional, dan arbitrase institusional yang bersifat regional. Perjanjian arbitrase ad hoc biasanya disarankan hanya ketika sengketa telah muncul dan jelas bahwa semua pihak bersedia untuk berpartisipasi secara kooperatif dalam arbitrase. Karena jika gagal untuk melakukannya dapat menyebabkan penundaan yang signifikan dan biaya dan ketidakpastian, serta meningkatkan ketidaksahan perjanjian suatu arbitrase. Kemudian adapun perbedaan dari arbitrase tersebut adalah arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional adalah arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga, dan arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus perselisihan sengketa dalam jangka waktu tertentu pula. Dan setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Sedangkan arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga tertentu. Sifatnya ini permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian setelah selesai memutus sengketa. Arbitrase institusional ini tidak berakhir. Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.